Gereja Katolik bukan satu-satunya yang percaya pada Yesus. Tapi kenapa justru gereja Katolik yang ngotot disebut sebagai gereja Kristus yang sejati? Banyak orang bingung, bahkan banyak umat Katolik sendiri belum paham apa arti Katolik sebenarnya. Bukan cuma nama, bukan sekedar label, tapi ada makna teologis yang dalam di balik kata satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Penasaran? Yuk kita bongkar satu persatu dan temukan mengapa gereja Katolik berbeda dari yang lain. Salve, selamat datang kembali di channel Aku Katolik, channel yang mengupas tuntas ajaran Katolik dengan cara yang sederhana dan masuk akal. Kalau kamu suka konten yang meneguhkan iman dan membongkar fakta-fakta unik gereja Katolik, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Sifat gereja Katolik adalah 4 ciri utama yang jadi identitas gereja sejati, yaitu 1. Kudus, Katolik, umum atau universal, dan keempat, apostolik. Sifat gereja Katolik adalah 4 ciri utama yang jadi identitas gereja sejati, yaitu pertama, 1. Yang kedua, kudus. Yang ketiga, Katolik atau umum dan universal. Dan yang keempat adalah apostolik. Keempat sifat ini kita ucapkan setiap kali mendaraskan syahadat Nikea Konstantinopel. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Tapi apakah ini cuma klaim kosong? Tentu tidak. Semua sifat ini punya dasar iman, sejarah, dan misi. Yuk kita telusuri satu persatu. Menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 811, keempat sifat ini tidak bisa dipisahkan karena melukiskan hakikat gereja dan perutusannya. Gereja itu satu karena berasal dari satu sumber, yaitu Tritunggal Maha Kudus. Kesatuan gereja ini juga tampak dalam satu iman, satu sakramen, satu kepala, yaitu Kristus. Dalam Katekismus Gereja Katolik 815 disebutkan, kesatuan gereja nampak dalam ikatan iman, ibadat, dan kepemimpinan. Jadi, perbedaan budaya dan bahasa tidak memecah gereja Katolik.
iman kita tetap satu karena kita menyatu dalam Kristus. Kudus bukan berarti tanpa dosa, tapi artinya dikhususkan untuk Allah. Gereja itu kudus karena didirikan oleh Kristus yang kudus, dipenuhi Roh Kudus, dan dipanggil untuk hidup kudus. Maka meskipun anggotanya adalah manusia berdosa, gereja tidak kehilangan kesuciannya. Kristus mencintai gereja seperti mempelainya. Dia menyucikan kita lewat sabda, sakramen, dan rahmat-Nya. Gereja juga dipenuhi para kudus sebagai teladan. Santa Teresia, Santo Fransiskus, Santo Yohanes Paulus II. Mereka bukti bahwa kekudusan itu nyata. Nah, ini bagian yang paling sering disalahpahami. Kata Katolik bukanlah merek, bukan brand eksklusif. Asalnya dari bahasa Yunani katolou yang berarti menyeluruh, universal, untuk semua orang. Artinya, gereja Katolik merangkul seluruh manusia dimanapun mereka berada. Di mana ada Yesus, disitulah adalah gereja Katolik. Maka gereja Katolik tidak terikat bangsa, ras, atau budaya. Dari Vatikan sampai Papua, semuanya bagian dari satu tubuh Kristus. Gereja disebut apostolik karena berdiri di atas dasar para rasul. Ada 3 arti penting dari sifat ini. Yang pertama, didirikan atas dasar rasul dan nabi. Yang kedua, menjaga ajaran dan warisan imam para rasul. Yang ketiga, dipimpin oleh para penerus rasul sampai hari ini, yaitu para uskup. Maka paus dan para uskup bukan pemimpin politik, tapi penerus misi para rasul. Ini alasan mengapa ajaran gereja tetap konsisten sejak abad pertama, karena dijaga oleh suksesi apostolik yang tidak terputus. Keempat sifat ini jadi tanda gereja Kristus yang sejati. Gereja Katolik satu dalam iman, kudus dalam panggilan, Katolik dalam jangkauan, dan apostolik dalam warisan. Maka saat kita berkata, aku percaya kepada gereja Katolik, kita mengakui gereja yang setia pada Kristus, menjaga ajaran para rasul, dan terbuka untuk seluruh umat manusia. Sekarang kamu tahu bahwa menjadi Katolik bukan sekedar ikut gereja, tapi menjadi bagian dari gereja Katolik yang sejati, yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Kalau kamu merasa tercerahkan, bantu kami dengan like, komen, dan tentunya subscribe channel Aku Katolik. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati. Salve.